Sampai akhirnya mereka menjumpai Nabi Ibrahim, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa. Dan puncaknya yang berani menghadap hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini kalau diajak ayo sholat ke masjid, ngapain? 27 derajat, besok kan bisa lagi. Ngitungnya setahun, guys. Tapi orang yang paling baik, mantala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya, ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang setia dengan kita sampai ke pintu surga, memperjuangkan kita di padang mahsyar. Mereka datang ramai-ramai menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Kami sudah tidak tahan, wahai Adam, berjemur tidak ada atap, panas terik, tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Tolong selamatkan kami, wahai Adam. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah melarang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon khuldi. Tapi aku silap, aku salah, aku malu kepada Allah. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Tolong kami, wahai Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku namanya Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Berceramah tentang itu sangat bisa di Pulau Buru. Kenapa? Dua-duanya ada, bukitnya ada, airnya ada. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Kebetulan ada perahu di bawah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku dari air. Air di bawah, bukit di atas. Dia lupa hujannya 40 hari 40 malam. Air naik sampai ke atas, tenggelam. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak melakukan amal saleh, tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya mereka menjumpai Nabi Ibrahim, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa. Dan puncaknya yang berani menghadap hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur memang paling pendek kita. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita 40 tahun aja batuk. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya ini kata Nabi baina sittin, antara 60
wa sab'in 70. Sedikit sekali yang melampaui batas itu. Tapi amal kita Masya Allah tabarakallah, salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salat al-fadzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Ngitungnya jangan sekali. Ini banyak umat Islam ini kalau diajak ayo salat ke masjid, ngapain? 27 derajat, besok kan bisa lagi. Ngitungnya setahun guys. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah setahun, maka umurnya nambah 27 tahun. Kalau dia istiqomah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau dia istiqomah umurnya 40, maka dia melebihi usia umur umat terpanjang Nabi Nuh alaihi salam. Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa 40 tahun usianya istiqamah di jalan Allah. Memang orang-orang baik-baik itu Masya Allah cepat meninggal. Tapi yang umur panjang jangan tersinggung. Memang kata Nabi ada orang umurnya panjang. Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling baik? Man tala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya baik. The best, umurnya panjang, amalnya baik. Tiba-tiba ada anak muda meninggal umur 15 tahun, ngebut, sakau, mabuk, pakai narkoba. Sudah umur pendek, mabuk lagi. Nauzubillah. Dan itu tidak ada di Pulau Buru, karena anak muda di sini baik semua. Ustaz tahu dari mana anak muda di baik semua? Tuh yang berdiri dari tadi di bawah pohon kayu gini anak muda terus. Iya, kamu jangan tengok ke belakang. Itu anak-anak muda baik-baik semua, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang tidur Pak Ustaz, mereka sip-sipan. Orang tua yang membawa anaknya, yang menyuruh anaknya, dia sudah selamat dari tuntutan la tus'alunna yawma idzin 'anin naim. Anak ini adalah nikmat. Ketika kau dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. Bawa anak maulid, bawa anak kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para ulama. Itu akan berkesan dalam hati dan pikirannya. Anak-anak ini 20 tahun akan datang. Yang hadir ini umur 10 tahun, 15 tahun. Umur Abdul Somad datang tahun 2022, 2032, 2042. Mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan jadi jenderal, mereka akan jadi panglima, mereka akan jadi kapolres, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi pengusaha ekspor impor minyak kayu putih. Dan ketika itu istrinya bertanya, abang pernah hadir maulid? Pernah, dari kecil kami dulu maulid. Tapi dalam sejarah kehidupan abang,
Yang paling ramai dulu maulid ketika kecil adalah ketika datang Ustadz dari Riau, Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. 20 tahun yang lalu, ketika itu abang masih ingusan lagi. Mana Ustadz itu sekarang bang? Sudah mati. Itulah bapak, saya cerita mati, bapak bukan nangis malah ketawa. Kita malam ini sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita, sehingga kita membawa dia ke majelis menjadi kenangan sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya anak, punya cucu, dia pun akan melakukan yang sama. Dulu ayahku membawa aku ke majelis, maka aku pun akan membawa anakku ke majelis. Apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau tuai di masa akan datang. Jangan salahkan anakmu kalau dia nanti akan membawa anaknya ke tempat artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Kenapa? Karena kau sudah mengajarkan dia murid kencing berlari, karena guru kencing maraton. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kalau yang dua ini terwujud, otomatis yang ketiga pasti akan selamat. Negeri ini, Pulau Buru, Maluku, akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mesti ada dua. Majlis hidup terus di mana-mana, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya yang ketiga, negeri pasti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal di Pulau Buru ini, Masya Allah, tabarakallah. Begitu pesawat mendarat tadi, langsung kami jalan kanan kiri subur hijau. Cuacanya panas Pak Ustadz, tapi malam dingin. Buktinya apa? Nih dikasih jaket, sorban aja sampai 2 lapis. Sampai langsung dipasangkan ke kepala Ustadz Abdul Somad. Apa nama kainnya? Saya tahu, cuma ngetes saja. Lestari pikiran, lestari hati, lestari perbuatan. Ustadz kok tahu? Pak Bupati yang ngomong. Lestari pikiran, pikiran mesti dijaga bersih. Lestari hati, hati jangan sampai ada hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau hati sudah bersih, pikiran bersih, hati bersih, maka perbuatan tangan bersih. Di mana membersihkan hati dan pikiran? Di majelis. Kenapa? Karena di sana diajarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati itu dengan selawat, dengan zikir. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya, ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
illallah. Darah tinggi, jantung koroner, asam urat, itu semua penyakit medis. Tapi kalau ditanya sama bapak dokter, Pak dokter, ya, itu ada keluarga kami tidak pernah makan daging kambing, tidak pernah makan soto kambing, tidak makan gulai kambing. Tapi kenapa darah tingginya naik? Tidak pernah minum teh manis, kenapa gulanya naik? Dokter ini bahasanya lembut. Apa dia? Faktor psikologis. Pak dokter bahasanya lembut. Kalau bahasa Abdul Somad, busuk hati. Lihat tetangga rumah baru, lihat tetangga mobil baru. Kalau orang hatinya bersih, dia akan doakan, ya Allah, ini tetanggaku rumahnya baru, jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang bisa ditempati majelis Rasulullah SAW. Kalau di tempat kami, maulid Nabi bukan di tanah lapang saja, maulid Nabi bukan di kantor saja, maulid Nabi bukan di majelis saja, maulid Nabi dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, 30 malam. Di Palembang maulid arba'in, 40 malam. Di Riau maulid salasin, 30 malam. Di Aceh maulidnya paling banyak 3 apa Pak Ustaz? 3 bulan. Dari rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah. Begitulah memuliakan Rasulullah. Jadi kalau ada tetangga kita rumahnya baru, kita tinggal doakan, ya Allah, jadikan rumahnya itu berkah karena diadakan pembacaan Ad-Diya'ul Lami', Simtud Durar, Al-Habsyi, Burdah, Al-Barzanji, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tetangga kita Pak Ustaz mobilnya baru, jangan iri, dia kan cuman baru bayar DP. Kita doakan supaya iurannya lunas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kena penyakit hasad, makanya ayat yang selalu kita baca, paling tidak subuh sekali, paling tidak habis maghrib sekali, mau tidur malam sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi insyaallah kalau dia bermajlis bermaulid, dia melupakan itu semua karena cintanya, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Suaranya menggelegar, jantungnya bergetar, yang sakit-sakit sehat insyaallah. Kalau nggak percaya, duduk dekat speaker, hilang setan-setannya, ngantuk-ngantuknya pun hilang insyaallah. Bersolawat inilah yang membuatkan doa kita terkabul. Bersolawatlah membuat solat Jumat menjadi sah.
Bersolawatlah yang membuat majelis ini tidak menjadi majelis bangkai. Majelis ini sebetulnya adalah majelis bangkai, majelis busuk, majelis bernanah, majelis berbau, antana jifah. Tapi karena disebut namanya, maka berubah majelis itu menjadi majelis rahmah. Makanya kata Nabi, kalau tidak disebut namaku di dalam majelis itu antana jifah, majelis nanah, bangkai busuk dan berbau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tadi di kediaman Tuan Haji kami membahas tentang salah seorang sahabat yang kuliah di negerinya Vladimir Putin. Ternyata ada negeri bagian yang dulu Islam, nenek moyangnya Islam, tapi cara sholat tidak tahu, masih menyimpan Quran, tapi cara baca Quran tidak bisa. Kenapa kita yang jauh dari Makkah Al-Mukarramah, mereka dekat? Bahkan ketika zaman sahabat Nabi, Islam sudah sampai ke Rusia. Sahabat Nabi yang sampai ke Rusia namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Mereka sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain bahasa Arab. Orang Inggris menyebutnya Caspian Sea. Caspia Qazwain. Caspia Qazwain. Caspian Qazwain. Al-Qazwaini orang Kaspia. Kaspia dekat Moskow. Mereka lebih dekat dengan Makkah dibandingkan kita di Pulau Buru. Tapi di tempat kita masjid meriah, maulid ramai, sholat Jumat tadi macam Idul Fitri, Idul Adha. Saya pun payah jalan, akhirnya belok dari belakang baru bisa masuk mobil. Dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri. Padahal Pulau Buru ini aman Pulau Buru ini. Kalau aman, kenapa banyak sekali polisi dan tentara? Nanti orang takut investasi. Ini bukan Pulau Buru tidak aman, ini aman. Bapak-bapak TNI mengawal, karena kalau sampai mereka pencinta ini menarik tangan Ustaz Abdul Somad bisa copot, lepas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang bukan Habib, yang datang bukan ulama besar, yang datang bukan kiai, hanya seorang Abdul Somad. Dia hanya menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dimuliakan dan dihormati, hanya menumpang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya orang bagian timur terbit matahari. Sekarang kita sudah jam 11 lewat 10.
Tadi Abdul Somad mulai tausiah jam 10:10. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah hampir 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini jam 11, di Pekanbaru masih jam 9. Berarti besok di sini sudah jam 5. Sholat subuh Pekanbaru masih jam 3. Artinya jam tidur saya 2 jam terpotong. Kita di Pulau Buru lebih dulu 2 jam daripada Sumatera. Berarti kita besok lebih dulu sholat subuh, lebih dulu berzikir mengingat Allah dari saudara-saudara saya yang ada di Sumatera. Berarti orang Pulau Buru lebih dulu masuk surga dari orang Sumatera. Kalau beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh, lebih dulu juga masuk neraka. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terbit matahari dari timur, pertanda alaysa subuh biqarib. Bukankah subuh itu sudah dekat? Terbit matahari, semua bahagia, terang benderang, dan terbitnya dari sini. Maka tidak salah kalau kebangkitan Islam dulu pernah bangkit dari Jazirah Arab, dulu pernah bangkit dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di akhir zaman dia akan bangkit dari timur nih, insyaallah. Allahu Akbar. Anak-anak kita yang akan mengumandangkan azan bukan hanya di kota Makkah Al-Mukarramah. Orang Nusantara menjadi imam di Masjidil Haram. Pernah meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nusantara punya produk. Tapi anak cucu kita nanti akan mengumandangkan azan di Eropa, insyaallah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun bukan Abdul Somad yang azan, mereka yang azan 20 tahun di masa akan datang, tapi pahalanya sedikit banyak mengalir juga ke kita semua, insyaallah. Tak usah dengarkan ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu ceramahnya tukang mimpi. Mana mungkin anak cucu kita akan azan di Eropa. Mimpi aja takut, apalagi menghadapi kenyataan. Kenal dengan Imam Syamsi Ali, menjadi imam di Amerika. Orang mana itu? Orang Sulawesi, Makassar, Timur. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Maka tanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa dia akan menyampaikan risalah Islam. Saya ingin anak saya seperti Ustaz Somad. Jangan. Anak saya mau jadi ustaz. Kalau dia nggak mau, jangan paksa. Saya mau kirim anak saya ke Mesir, ke Maroko.
tanya dulu dia mau apa enggak. Ustaz Somad, gimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Bapak aja pergi, anaknya jangan. Ustaz dulu ke Mesir, saya yang mau. Anak saya Pak Ustaz, tanya anak mau jadi apa? Anak saya nggak mau ke Mesir Pak Ustaz, dia mau jadi tentara. Bagus, ikutkan dia tes tentara. Cinta kepada Rasulullah, hadirkan dia majelis Rasulullah. Nanti dia pakai seragam dan dia akan buat maulid bersama para tentara memukul hadrah. Bangga apa tak bangga? Mana ada Pak Ustaz? Saya diundang ketika Pak Jenderal Mulyono menjadi kasat. Ketika pada saat itu 2018 selesai dari Az-Zikro, langsung yang mukul hadrahnya orang-orang berseragam luar biasa. Allahu Akbar. Bangga tidak malam ini ada TNI Polri yang hadir dengan seragamnya? Bangga apa tak bangga? Kami yang tak punya seragam ini Bapak, melihat kalian berseragam hadir maulid, kalian berseragam datang sholat, maka itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Polisi, tentara tidak perlu dia khutbah, tak perlu ceramah, dia cukup dengan seragamnya datang sholat, dia cukup dengan seragamnya hadir maulid. Itu sudah menjadi dakwah yang luar biasa. Betul? Apa ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara ngusir don, pakai selawat dia langsung hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat-rahmat, barokah-barokah turun ke Pulau Buru dengan majelis solawat-solawat. Jadi kalau ada yang nanya nanti siapa yang tausiah di Pulau Buru tadi malam, Ustadz Somad dengan Habib Rifki Al-Hamid. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad 60 menit dia menyampaikan. Apa yang disampaikannya 3. Yang pertama istiqomah bermajelis, yang kedua cintai Rasulullah, yang ketiga buahnya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau majlis sudah tak ada, solawat tak lagi berkumandang, jangan salahkan kalau Islam hanya tinggal kenangan semata. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid yang megah pernah dirubah jadi museum. Jangan bangga dengan masjid yang hebat, karena masjid yang hebat sekarang tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah di dalamnya, karena dia hanya sekedar menjadi cagar budaya. Di mana itu? Di Andalusia. Jangan sampai itu terjadi di kampung halaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu